pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mas Fajar, silakan. Oke, terima kasih Pak. Ingin mengembalikan buku Pak ini, tentang buku 45 tahun Bina Swadaya. Sekaligus ada yang ingin saya tanyakan Pak terkait buku ini. Ini menarik sekali Pak. Ini saya pertama logonya, logo Bina Swadaya Pak. Ini ada 3 gambar Pak. Ini sebenarnya artinya apa sih Pak Bambang, logo Bina Swadaya? Itu sebenarnya gambar dari muka manusia yang sama, tapi berubah dari waktu ke waktu, mulai dari tidak jelas, kemudian lebih jelas sedikit, kemudian sangat jelas. Itu suatu proses. Dan disitulah Bina Swadaya hidup, bekerja untuk membuat manusia, SDM. Orang sering mengatakan sumber daya manusia itu menjadi lebih mantap menghadapi proses kehidupan yang terutama orang-orang miskin gitu. Jadi mulai dari usianya. Dari yang belum jelas jadi semakin jelas Pak. Nah di dalam buku ini juga ada refleksi dari Pak Gede Raka nih Pak. Pak tertarik juga nih Pak untuk modal spiritual. Apa sih Pak itu sebetulnya? Kalau perusahaan kan kalau dalam yang kami generasi milenial tahunya kok harus ada modal spiritual. Apa itu Pak spiritual itu Pak? Nah, Bina Swadaya ini memang didirikan karena ya komitmen kita terhadap masyarakat yang perlu dukungan gitu. Setelah Indonesia merdeka, harapan dari masyarakat kecil terhadap hasil kemerdekaan itu belum terwujud. Pemerintah yang baru dengan apa adanya itu kan harus membangun sistem kenegaraan, harus memelihara hubungan luar negeri, harus sistem politik dan sebagainya. Lalu rakyat kecil dilupakan. Saya mengutip bukunya Ernest Hemingway, For Whom the Bell Tolls. Itu adalah suatu buku yang kemudian dijadikan film. Dan saya nonton film itu waktu mahasiswa. Dan dalam film itu perang saudara di mana di Spanyol. Kemudian setelah perang selesai, ada yang kalah, ada yang menang. Kemudian ditutup film itu dengan genta berbunyi. Waktu itu gereja di itu gentanya berbunyi. Nah itu saya terjemahkan ke Indonesia. Genta proklamasi berkumandang untuk siapa? Kami menjawabnya ya, Bung Karno menjawabnya sebagai untuk kaum marhen. Bung Hatta mengatakan untuk sektor perekonomian rakyat itu. Jadi itu dibutuhkan spiritualitas untuk merespon keprihatinan itu. Sejak tahun 54 itu memang keprihatinan ini genta proklamasi sudah berbunyi toh. Tujuan dari genta itu berbunyi kok belum terwujud. Maka kita sebagai katakanlah pilar ketiga, yaitu pilar people, masyarakat, warga, mau tidak berteriak-teriak kepada pemerintah supaya begini-begini, tapi kita kerjakan ayo supaya berkontribusi pada. Berarti kalau dikatakan spiritual itu dari rasa ya dari Pak? Rasa. Dari hati. Dari perasaan. Jadi rasa bahwa itu yang kemudian kami rumuskan sebagai melayani orang lain adalah panggilan luhur. Ini sebenarnya rasa yang kita pupuk dari awal Bina Swadaya didirikan. Itu modal spiritual. Spiritual itu rasa ya. Tapi panggilan luhur. Kalau dengan modal spiritual bisa membangun Bina Swadaya semacam itu, ya nggak bisa, nggak cukup. Tidak cukup. Makanya butuh yang selanjutnya, ya, sosial. Modal sosial. Apa itu Pak itu Pak? Modal sosial itu ya network. Yang dilakukan Bina Swadaya ini dikenal apa tidak dengan oleh yang lain. Nah, supaya dikenal saya aktif, proaktif, ikut mendirikan macam-macam lembaga. Ada Perhimpunan Ekonomi Pertanian, ada Himpunan Tani Indonesia, ada Sekretariat Bina Desa, ada hubungan bank dan kelompok swadaya banyak sekali. Kami terlibat itu hingga kita mempunyai sahabat banyak.
ini menjadi modal sosial di dalam maupun di luar negeri. Saya kadang-kadang juga heran, saya ini kerja untuk kepentingan rakyat kecil di bawah, kok banyak sekali berkeliling dunia. Itu ternyata itu membangun modal sosial. Tapi itu juga tidak cukup. Karena untuk melakukan pekerjaan yang sulit itu harus ada pengetahuan. Yang intelektual itu ya Pak. Modal intelektual. Teknisnya intelektual itu. Modal intelektual dari binaswada dari mana diperoleh? Ya dari pengalaman kita kerjakan macam-macam itu dengan proyek-proyek itu. Lalu kita refleksikan dan belajar dari pengalaman itu. Kemudian tulisan-tulisan, kita kan menerbitkan buku, majalah Trubus sudah 53 tahun, buku-buku sudah sekian ribu judul kita terbitkan, seminar-seminar kita selenggarakan, kita punya modal, itu semuanya. Menarik sekali Pak, berarti bukan hanya soal rupiah, soal modal apa, ya. Jauh lebih penting memiliki 3 persis. Itu menarik. Pak, ada saran nggak Pak bagi kami gitu generasi milenial biar peka nih dengan tiga hal ya. itu biar dapat gitu, gimana Pak? Jadi ini adik-adik milenial ini, saya dulu waktu mendirikan Bina Swadaya juga milenial. Berapa tahun Pak kalau boleh tahu? Saya diangkat sebagai Ketua Umum Ikatan Petani Pancasila ketika berumur 27. 27, wah. Saya apa? Belajar dari yang sudah ada, saya tanya. Saya pergi ke desa-desa, mendengarkan petani tidur bersama mereka, dan semacam itu. Dan itulah yang menurut saya, jangan sampai merasa kita berada di dalam zona kenyamanan. Kita tidak pernah merasa itu, harusnya tidak boleh. Anak-anak muda tidak boleh. Harus tetap proaktif. Dan jangan bersikap reaktif. Nah, kalau kalian merasa dan menemukan panggilan hidup searah itu, yang lain-lain nggak terlalu penting. Sebagai Ketua Umum Ikatan Petani Pancasila, saya ditawari untuk menjadi anggota DPR, saya tolak. Kenapa Pak? Kalau banyaknya kan bikinnya pada mau gitu, pada berebut malah Pak. Nah, coba bayangkan, kalau saya menjadi anggota DPR kan saya tinggalkan pekerjaan yang menurut saya begitu penting dan bagus. Tetapi membutuhkan begitu banyak energi, saya tinggalkan. Kalau begitu saya dulu komit banget gitu ya. Nah, anak-anak muda harus itu. Temukan panggilan hidup Anda dengan passion Anda, compassion atau kesukaan melakukan, kemudian nilai-nilai yang diajarkan orang tua oleh guru-guru kita, sahabat kita, agama kita, nah, itu semuanya bermanfaat. Kemudian kalian ingin menjadi apa nanti? Fokus. Seperti pengalaman Pak Bambang, mungkin godaan banyak ya. Menjadi anggota DPR bukan sekali, itu tawarannya udah 3 kali. Yang terakhir Menteri Dalam Negeri Pak Suparjo Rustam Bambang, sudah waktunya Anda menjadi anggota legislatif. Saya mengatakan yang ingin menjadi anggota legislatif banyak Pak, tapi yang mau kerja seperti saya kan tidak banyak. Jadi mohon izin, saya tetap di sini. Menarik sekali Pak. Jadi apa ya? Sebetulnya fokus utamanya itu ya memang dari panggilan luhur itu sendiri ya, Pak. Betul. Dan yang lain-lain itu berdatangan begitu saja. Iya, betul. Ini jadi refleksi bagi kami Pak. Ya, sama-sama. Baik, Mas Fajar. Terima kasih banyak Pak Bambang. Ini bukunya saya kembalikan. Ya. Mungkin kalau ada banyak pertanyaan lagi boleh Pak ya, kami datang-datang lagi. Welcome. Senang hati. Terima kasih Pak. Sama-sama.